Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rauful Islami dari Prodi Arsitektur, ingin menjelaskan tentang tugas teknologi bangunan dengan judul sebagai berikut, yaitu bangunan ikonik dan bangunan vernakuler pada iklim sedang. Di iklim sedang, bangunan ikonik di iklim sedang yang akan saya jelaskan adalah Menara Big Ben di Inggris, dan bangunan vernakuler di iklim sedang yang akan saya jelaskan adalah rumah atap rumput laut atau dikenal dengan sebutan Tanghus di daerah Pulau Laiso, tepatnya di negara Denmark. Baiklah, selanjutnya yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bangunan ikonik yang telah saya pilih. Bangunan yaitu pertama adalah Menara Big Ben. Menara Big Ben merupakan menara jam besar yang terletak di daerah Westminster, tepatnya daerah London. Disebut juga sebagai salah satu ikon atau landmark daripada ibu kota Inggris Raya. Dan menara Big Ben ini dibangun setelah kebakaran pada tahun 1834, selesai pada tahun 1854. Namun konstruksinya masih berlangsung sampai tahun 1859. Menara Big Ben memiliki tinggi sekitar 315 kaki dan berbingkai besi setinggi 115 kaki. Ini dibangun dengan gaya Gothic Revival. Gaya Gothic Revival terlihat dari jendela lancetnya yang dimiliki oleh menara Big Ben ini, yakni dengan ciri khas jendelanya tinggi dan sempit. Salah satu fakta yang paling menarik tentang pembangunan menara adalah bahwa menara itu dibangun dari dalam keluar. Selanjutnya adalah material pada menara Big Ben yang telah saya ambil. Material alami dari menara Big Ben yang saya ambil adalah batu kapur, jenis-jenis dari batu kapur. Dan batu kapur yang dipakai sebagai material di menara Big Ben yaitu adalah batu kapur Unstone, kemudian batu kapur Clipsham, dan juga batu kapur Chain, yaitu sebagai pelapis daripada batu bata yang ada di menara Big Ben. Dan material buatan yang saya ambil adalah pada bagian material pada jam besar yang ada di Big Ben, yaitu dibuat daripada material gunmetal atau logam daripada logam perunggu. Selanjutnya material alaminya daripada menara Big Ben yaitu batu kapur. Batu kapur ini tercipta daripada beberapa cara, yaitu dari cara organik, bisa juga dari mekanik, atau juga secara kimia. Dan selanjutnya adalah jenis daripada batu unstone. Batu kapur yang menjadi material pada menara Big Ben adalah salah satunya adalah batu unstone, yaitu batu yang terdapat di daerah Yorkshire atau di daerah Inggris. Itu batu kapur. Kemudian selanjutnya batu kapur yang menjadi material di menara Big Ben selanjutnya ada batu kapur Clipsham, yaitu batu kapur yang terdapat di daerah Rutland, Inggris. Kemudian selanjutnya batu kapur yang menjadi material pada menara Big Ben adalah batu kapur Chain. Batu kapur ini sedikit berbeda karena dua batu kapur lainnya itu diambil memang dari negara Inggris tersebut, tetapi batu kapur yang ini dia diimpor daripada negara Prancis. Baiklah, ini adalah beberapa deskripsi singkat tentang batu kapur. Batu kapur adalah salah satu daripada batu alam, dan juga sebagaimana material itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Ini kelebihan dan kekurangan daripada batu kapur. Batu kapur sebagai batu alam itu memiliki kualitas yang tinggi dan juga dengan harga yang terjangkau. Batu kapur memadukan kelas dan karakter dengan keindahan alam yang luar biasa. Jadi
batu kapur itu termasuk salah satu batu alam yang mana karena sebab alaminya itu memberikan rasa alami dan juga karakteristik yang khusus, yaitu daripada keindahan alam. Tetapi kekurangan daripada batu kapur ini adalah ketika terjadi pemasangan pada bangunan, penggunaan semen atau pelapisan atau perekat pada batu bata itu terlalu banyak digunakan atau bisa dikatakan boros penggunaan. Dan juga selanjutnya batu kapur ini memiliki daya tahan yang tinggi terhadap cuaca dan suhu. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketahanan pada satu iklim atau pada iklim sedam yang mana itu memiliki 4 musim, batu kapur ini memiliki daya tahan yang tinggi terhadap cuaca dan juga suhu. Makanya dipergunakan rata-rata bangunan-bangunan yang ada di Inggris itu menggunakan batu kapur. Pelapisnya atau perekatnya itu kebanyakan dari batu kapur. Selain itu, batu kapur ini juga memiliki sifat yang kokoh sehingga sudah banyak orang yang menggunakan material ini untuk melengkapi desain rumah mereka. Dan berikutnya adalah sifat material daripada batu kapur. Batu kapur memiliki sifat plastis, yaitu dia dapat mengeras dengan cepat sehingga memberikan kekuatan pengikat, yaitu dan juga memberikan pengikat, yaitu seperti merekatkan. Jadi batu kapur ini sangat baik untuk sebagai perekat. Kemudian selanjutnya mudah dikerjakan. Jadi batu kapur ini salah satu material alami yang sangat mudah dikerjakan tanpa melalui proses pabrik, karena bisa diambil secara alami dari banyak tempat, ya biasanya kadang di dekat-dekat goa atau mungkin di dekat-dekat sungai dan banyak lainnya. Dan juga menghasilkan rekatan atau memberikan fungsi yang sangat baik, yaitu menghasilkan rekatan yang bagus sebagai mortar atau plesteran. Dan juga fungsi daripada batu kapur adalah dapat digunakan sebagai bahan penstabil dan pondasi jalan yang berfungsi untuk mengurangi penyusutan benda dan juga pemuaian pada pondasi. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan tentang material buatan. Material buatan yang akan saya jelaskan adalah gunmetal atau bahan buatan atau material buatan gunmetal atau juga disebut sebagai kuningan merah. Gunmetal ini adalah salah satu material buatan yang dia itu material yang digunakan pada pembuatan jam besar yang ada di menara Big Bang. Contohnya pada jarum jam, kemudian jarum-jarum tersebut salah satunya. Dan juga penggunaan gunmetal ini dari jenis perunggu, yaitu yang menjadi material untuk pembuatan jam menara, yaitu dari bahan perunggu. Dan untuk besi atau yang lainnya tidak saya masukkan. Kenapa? Karena hal tersebut memang sudah umum untuk pembangunan. Dan juga ini adalah hal yang unik daripada daripada bangunan menara Big Ben yang ada di Inggris. Selanjutnya, deskripsi singkat tentang gunmetal. Gunmetal ini lebih lazim di Eropa, yaitu banyak digunakan di Eropa. Gunmetal jenis daripada perunggu ini atau logam ini banyak digunakan di Eropa dan juga sering kadang-kadang disebut sebagai kuningan merah kalau sekiranya di daerah Amerika Serikat. Yaitu apa yang dimaksud dengan gunmetal? Gunmetal itu ialah coran perunggu timah. Jadi dia adalah gabungan daripada perunggu dan timah yang telah banyak digunakan dalam pembuatan kapal dan teknik kelautan. Sebenarnya itu lebih kepada tembaga dan timah. Nah, itu juga salah satu daripada jenis perunggu. Perunggu itu adalah gabungan daripada tembaga dan timah. Penambahan sejumlah kecil seng itu meningkatkan kemampuan stability atau mudah dibentuk. Jadi gunmetal ini ada tambahan 2% daripada seng. Ya, untuk membentuk apa? Membentuk fungsi daripada gunmetal ini menjadi lebih mudah dibentuk. Bahan ini atau gunmetal ini kita sebut juga dengan paduan. Paduan ini tahan terhadap korosi daripada uap dan air asin
dan juga tidak rentan terhadap korosi desinsification, kemudian korosi dari tegangan, korosi celah atau pitting. Paduan gunmetal digunakan juga untuk membuat coran uap dan hidrolik, katup, bagian pompa, alat kelengkapan uap, membuat roda gigi, membuat bantalan, membuat patung, dan juga bisa membuat benda kecil seperti kancing. Gunmetal yang kita ketahui saat ini yaitu adalah salah satu paduan inovasi atau visioner yang itu menjadi bahan yang sangat baik untuk sebagai material buatan pada bangunan, dan itu terdiri daripada 88% tembaga, 10% timah, dan 2% seng. Baiklah, selanjutnya adalah bangunan vernakular yang akan saya jelaskan adalah rumah atap rumput laut, yaitu yang dikenal dengan nama tanghus di daerah Denmark. Rumah beratap rumput laut atau dikenal tanghus yang banyak terdapat di pulau Leso, yaitu di daerah Denmark. Rumah rumput laut adalah bagian penting daripada sejarah budaya Laiso dan juga merupakan suatu bukti fisik dari budaya dan kehidupan yang menjadi ciri tradisi pembangunan di Pulau Laiso itu sejak abad ke-13. Kemudian Pulau Laiso memiliki eelgrass atau bahasa sebutnya rumput laut. Jadi Pulau Laiso itu memiliki rumput laut yang sangat melimpah, yang mana banyaknya atau melimpahnya itu seperti persediaan garam warga di Pulau Laiso. Kemudian dan juga mereka di Pulau Laiso itu memiliki banyak kayu apung. Jadi ibarat itu bahan alami atau material alami yang dapat ditemukan di Pulau Laiso itu di negara Denmark itu banyak rumput laut yang melimpah dan juga kayu apung yang cukup banyak, dan juga batu kayu apung ini memiliki kemampuan cukup kokoh untuk dijadikan sebagai pondasi. Lalu dibuatlah rumah-rumah oleh para warga itu dari dua bahan material alami tersebut. Baiklah, material alami yang akan saya sebutkan adalah pada rumah-rumah laut atau tanghus di Denmark itu ada dua, yaitu material dari alami dari rumput laut dan juga kayu. Dan untuk material buatan daripada rumah rumput laut ini adalah saya tidak mencangkupkan karena memang bangunan vernakuler pada tanghus di Denmark ini tidak menggunakan material buatan. Material alami yang pertama adalah rumput laut. Rumput laut ketika digunakan dalam suatu konstruksi atau suatu struktur bangunan itu dapat membantu mengisolasi rumah dan juga melindungi daripada hujan dan cuaca berangin. Selanjutnya, rumput laut itu juga memiliki daya tahan terhadap air dan juga daya tahan terhadap api. Karena rumput laut baiklah, ini deskripsi singkat tentang suku rumput laut. Rumput laut secara alami dia itu diresapi oleh garam. Jadi karena rumput laut itu ditemukan di dalam laut, maka secara alami atau cara naturalnya itu pasti diresapi garam. Jadi dengan seiring waktu berlalu, atap rumah yang menggunakan material rumput laut itu bukan selalu mengeras karena alaminya sesuatu yang dimasuki dengan garam itu mengeras, dan juga sebagaimana rumput laut itu mengeras, beriring berjalannya waktu itu mengeras. Jadi tidak hanya memberikan ketahanan terhadap air, juga atap rumput laut itu memberikan ketahanan terhadap api serta juga kuat sebagai pijakan apabila diinjak. Dan pernah menjadi suatu fenomena yang besar pada tahun 1920, penyakit jamur itu menyerang rumput laut sehingga rumput laut itu cepat membusuk. Jadi dan tidak bisa digunakan sebagai material untuk pembuatan atap rumah. Dan atap yang menarik daripada rumput laut ini, atapnya itu bisa bertahan hingga ratusan tahun. Jadi atap rumput laut ini memiliki tingkat keawetan atau tingkat ketahanan yang sangat hebat daripada segi usianya. Jadi dia bisa bertahan sampai ratusan tahun. Menurut Amusing Planet, dibutuhkan sekitar 300 kg rumput laut hanya untuk 1 meter persegi atap rumah. Dan rumput laut ini digunakan dalam 3 cara yang sangat berbeda, yaitu sebagai insulasi, sebagai pelapis bagian dalam yang empuk, dan juga sebagai lapisan luar yang terlihat. Jadi sebagai insulasi yang pertama, kemudian yang kedua pelapis bagian dalam, dan yang ketiga adalah lapisan bagian luar. Kemudian gulungan rumput laut itu
Bagaimana cara untuk menggunakan ini bahasanya, cara pemasangan daripada rumput laut. Rumput laut itu pertama diambil daripada laut, kemudian diperas begitu keras sehingga air-air yang berada di itu keluar, dan juga sehingga bisa diikat kepada di mana diikat ke bilah bagian bawah pada atap. Dan yang menarik daripada rumput laut ini merupakan suatu kerajinan tangan oleh warga Laiso, yang mana secara vernakular atau secara tradisional ini memberikan kita gambaran bagaimana rumput laut tersebut dipakai, yaitu ini menjadi kerajinan wanita di Pulau Laiso tersebut, karena hampir tidak ada pria, karena pria semuanya bekerja di laut dan hanya wanita yang ada di darat, dan itu menggunakan kerajinan rumput laut ini sebagai keseharian mereka. Selanjutnya adalah bahan material alami yang akan saya jelaskan adalah kayu. Kayu adalah bahan yang telah digunakan selama ribuan tahun. Bahan baku yang serbaguna ini selain digunakan untuk konstruksi bangunan, juga banyak digunakan dalam industri furniture dan juga dekorasi rumah di samping usaha lainnya. Baiklah, deskripsi singkatnya adalah kayu ini merupakan bahan baku yang sangat fleksibel, serbaguna, dan salah satu bahan baku konstruksi yang berkelanjutan. Hal tersebut karena kayu dapat diperoleh dari hasil penebangan pohon, baik di hutan alam dan hutan tanaman. Jadi kayu ini termasuk material alami yang mudah didapatkan di hutan, atau bahasanya banyak tersebar dimanapun. Dan juga salah satu keunggulan daripada material kayu ini adalah dia mudah dalam pengerjaannya. Kenapa? Karena bisa dibentuk atau dibuat sesuai keinginan daripada pembuatnya, serta mudah juga untuk dipaku, dibaut, atau juga direkatkan. Salah satu material terbaik untuk penggunaan, dan bahkan sampai saat ini masih banyak yang menggunakan kayu sebagai material alami. Kemudian selanjutnya adalah kayu merupakan suatu isolator termal alami yang sangat efektif dalam mengisolasi dingin, yaitu penghantar alami, yang mana kayu ini merupakan sangat efektif daripada mengisolasi dingin dan panas. Jadi suatu rumah yang apabila di dalamnya itu menggunakan material kayu, maka dia bisa memberikan penghalang apabila ada dingin, jadi tidak langsung masuk ke dalam, dinginnya itu langsung masuk ke dalam rumah, enggak, cuma dihalangi dulu dengan kayu. Dan juga panas, jadi terik matahari itu tidak langsung mudah membakar apa yang ada di dalam rumah, karena dengan adanya kayu itu memberikan penghalang, serta merupakan penyerap kebisingan yang sangat baik. Kemudian kelemahan atau kekurangan daripada kayu adalah kayu itu mudah terbakar, terutama ketika dalam kondisi kering, dan juga mudah terpengaruh oleh iklim. Sebagaimana yang kita ketahui, kayu itu mudah dipengaruhi oleh iklim. Jadi kalau misalnya untuk di daerah 4 musim itu juga mungkin penggunaan kayu material masih bagus, tapi juga terkait dengan jenis-jenis kayu tersebut. Dan kelembapan yang terdapat pada kayu itu tinggi, jadi dapat menyebabkan kerusakan pada kayu. Dan juga seperti kebiasaan bahan-bahan kayu lainnya adalah mudah terserang rayap dan jamur. Baiklah, material buatan selanjutnya mungkin saya akan hanya menjelaskan tentang material yang biasa untuk penggunaan atau teknologi bangunan daripada rumah rumput laut ini. Rumput laut itu bisa menjadi bahan yang paling berkelanjutan, yaitu suatu bahan material yang bisa digunakan nanti dan seterusnya, yang tidak hanya tersedia di banyak wilayah di dunia, tetapi juga memproduksi dirinya sendiri di laut dan sangat mudah diperoleh di daerah pantai. Di beberapa daerah di mana jumlah bahan bangunan terbatas, misalnya seperti di daerah Pulau Denmark. Di daerah Pulau Denmark, rumput laut secara tradisional digunakan dalam arsitektur vernakular atau bangunan-bangunan tradisional mereka, bahkan sejak tahun 1920-an atau bahkan sebelum 1900-an. Jadi rumput laut ini merupakan material alami yang dapat ditemukan di daerah Pulau Laiso itu atau di daerah Denmark. Saat ini banyak negara yang terancam deforestasi atau bahasanya terancam dengan kepunahan hutan. Jadi karena kurangnya bahan material daripada kayu atau kurangnya bahan material daripada hal-hal yang alami,
rumput laut ini bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa atau solusi yang bisa digunakan sebagai material untuk pembuatan rumah atau juga konstruksi pada bangunan, dan juga bisa menjadi bahan alternatif yang murah selain daripada kayu. Rumput laut ini memiliki beberapa keunggulan penting, yaitu tidak beracun dan tahan api, memberikan insulasi yang baik, mengurangi emisi CO2, memiliki harapan hidup lebih daripada 150 tahun. Sebagaimana yang kita ketahui, dia memiliki daya tahan hidup yang panjang dan juga berharga. Kenapa? Karena memiliki kemenarikan atau bahasanya keindahan ketika dipandang secara visual. Dan lebih daripada itu, penggunaan rumput laut juga dapat meningkatkan rasa hormat kita akan keindahan atau keunikan arsitektur daerah atau bangunan-bangunan vernakuler yang mana kita ketahui merupakan memberikan kesan tersendiri keindahan daripada bangunan-bangunan tradisional. Cukup sekian penjelasan singkat saya. Apabila banyak kata yang kurang atau banyak kesalahan-kesalahan dalam berbicara, mungkin hanya sepatah dua kata